Hai teman-teman pedansa sekalian, kembali lagi bersama saya Hendra dan partner saya Rina. Terima kasih buat dukungan di video kami yang pertama tentang leading and following. Dan sesuai request, kami akan membahas topik yang kedua yaitu continuous pivot, atau dengan nama lainnya adalah continuous spin. Ini figur yang sangat susah sekali ya. Paling susah? Setiap dansa couple pasti pernah ngerasain gimana rasanya susah banget untuk muter berdua ya. Oleh karena itu, teman-teman harap sabar. Kalau perlu videonya diulang-ulang terus atau lihat lagi video-video yang lain. Seperti biasa, prinsip-prinsip yang akan kita bahas dalam video kali ini itu bisa diterapkan baik di dansa standar maupun dansa latin. Oleh karena itu, teman-teman saksikan terus ya. Untuk melakukan continuous pivot, kita harus tahu prinsip karusel atau komedi putar. Atau mungkin teman-teman pernah waktu kecil main permainan seperti ini. Nah, kurang lebih gitu ya. Yang barusan itu tanpa sadar kalian sejak kecil udah belajar gimana caranya melakukan continuous pivot. Dari gerakan tadi kita melihat bahwa ada gerakan yang keluar atau disebut dengan energi sentrifugal. Energi yang bersumber dari dalam titik inersia keluar. Ada 5 teknik yang akan saya bahas dari prinsip ini. Jadi teknik yang pertama, badan kita menjadi tiang. Yang kedua, tangan kita terhubung dengan tulang belakang kita, dengan tiang badan kita. Yang ketiga, kita bergerak melalui telapak kaki kita dan ankle kita. Yang keempat, kita melakukan putaran dan bukan gerakan maju mundur lurus. Teknik yang kelima, kita melakukan turn out dan turn in dengan telapak kaki kita. Saya akan bahas kelima teknik itu secara lebih mendalam. Untuk teknik yang pertama, untuk mendapatkan postur yang tegak, kita melakukan beberapa hal. Pantat masuk, perut masuk, dada sedikit di depan, dan leher tarik memanjang ke atas. Kalau postur ini bermasalah, maka continuous pivot akan sangat sulit dilakukan. Terutama pada pedansa lady, karena ingin membuat shape yang besar, sering sekali postur ini patah di lower spine atau di tulang belakang bagian bawah. Contohnya, kalau partner saya ini Ior, dia melakukan shape bersumber dari lower spine di sini. Maka kita lihat ya memang shape-nya jauh lebih besar, tapi ini akan sangat sulit untuk berdansa. Yang benar adalah kita lakukan dengan upper spine di sini. Iya, jadi kita lihat posisi Ior sekarang masih tegak dan ini akan memudahkan untuk berdansa. Untuk teknik yang kedua berkaitan dengan tangan, karena kita leading melalui tangan. Seperti saya bahas pada video sebelumnya, untuk memiliki tangan yang baik, kita harus simpan balikat kita di depan, bahu kita di bawah, dan elbow atau sikut dan sedikit di depan badan. Ini sangat penting, jangan sampai patah. Contohnya seperti ini. Nah, kita lihat ya. Pada posisi seperti ini, posisi tangan saya sudah patah, maka ini mengakibatkan kesulitan untuk melakukan continuous pivot atau figur-figur lainnya. Sementara kalau tangan kita berada dalam posisi yang benar, maka frame kita akan tetap bulat ketika kita melakukan figur continuous pivot. Untuk teknik yang ketiga, kita bergerak dengan menggunakan ankle dan telapak kaki kita, toe kita. Ini sangat penting karena kita harus menjaga tiang badan kita tetap tegak, tetap lurus. Kalau misalnya kita melakukan pergerakan atau perputaran di atas, misalnya seperti melakukan CBM seperti ini, maka kita tidak akan mungkin bisa berputar dengan baik. Contohnya adalah seperti ini. Nah, kita lihat ya,
sekarang ada kuncian di sini, sehingga kita akan sangat sulit sekali untuk membuat continuous pivot. Tapi kalau kita lakukan dengan telapak kaki dan ankle kita, maka akan sangat jauh lebih mudah. Untuk yang keempat, tekniknya adalah teknik rotasi. Perlu dipastikan bahwa kita melakukan putaran ketika melakukan continuous pivot, karena dari judulnya aja continuous pivot ya, atau continuous spin. Salah satu kesalahan yang sering dilakukan adalah pada waktu melakukan continuous pivot adalah dengan melakukan gerakan maju dan mundur. Contohnya seperti ini. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, itu bukanlah gerakan yang benar. Tapi yang betul, kita harus gunakan telapak kaki kita, toe, heel, dan juga ankle kita untuk melakukan rotasi ke seluruh badan. Ingat ya, bukan cuma lutut yang rotasi atau hip atau apalagi shoulder, karena itu akan mengakibatkan terjadinya torsi di dalam couple. Kita contohin lagi ya. Poin yang terakhir, yang kelima, itu mengenai telapak kaki yang turn out dan turn in. Tanpa turn out dan turn in, maka kita akan sangat sulit berputar. Misalnya saya melakukan putaran pertama, tapi kalau arah kaki saya lurus, maka saya untuk memutar ke sananya akan sangat sulit untuk menyeberangi papan. Oleh karena itu saya perlu untuk melakukan turn out. Kemudian saya berputar, dan pada waktu mundur saya melakukan turn in untuk berputar lagi. Teman-teman, tadi kita udah bahas prinsip penting bagaimana melakukan continuous pivot atau continuous spin, yaitu prinsip karusel dan 5 teknik berdasarkan prinsip tersebut. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Kalau nggak jelas, seperti biasa tanya aja, atau ada topik yang lain yang mau kita bahas, tinggalkan aja di kolom komentar. Jangan lupa like kalau video ini bermanfaat buat kalian. Sampai ketemu di video berikutnya.